baru selesai ngobatin baru satu kaki. Nah, ini saya masih ngukur kemampuan pasien. Ini kelenger saya obatin. Ini saya tambahin lagi jangan kuat. Makanya penyakit yang berat jangan memaksa saya, totokan saya lebih tinggi lagi. Allah gak akan memberi kesembuhan kalau pasien udah nafsu. Allah akan memberi proses, semua itu proses. Makanya totokan saya itu proses. Ada tingkatannya, ada levelnya. Nah, Allah gak memberi kesembuhan kalau pasien udah nafsu kepengen sembuh, nggak sabar. Allah akan menguji jauh mana kesabarannya. Penyakit yang ringan insya Allah lewat. Ini penyakitnya banyak sekali. Ini judulnya sakit gigi. Ini akan saya tanyakan langsung sama pasiennya baru satu kaki nih. Nanti sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan dan sebelum saya utarakan keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, ini saya tanya langsung sama pasiennya. Ini bukti fakta nyata tanpa editan tanpa rasa. Insya Allah ini Allah telah memberi tanda, memberi bukti. Insya Allah ada perubahan lebih baik. Sakitnya walaupun belum tuntas, ini rasa sakitnya insya Allah udah menurun, itu suatu bukti Allah memberikan tanda. Nah, coba terangkan masnya, tadi sama sekarang bisa merasakan perbedaannya apa? Sebelum saya obatin, setelah saya obatin masnya bisa merasakan perbedaannya apa tidak? Ya mudah-mudahan alhamdulillah nyerinya berkurang lah mudah-mudahan. Ngerasainnya gimana? Rasa nyerinya. Nah, ini bukti fakta nyata, bukannya ini loh mas. Ibaratnya pengobatan apa adanya loh. Kalau memang ada perubahan, ngomong nggak ada perubahan gitu. Jadi supaya tahu hasilnya, saya obatin, totokan saya masih ukur kemampuan masnya. Nanti kalau masih ada ganjalan, nanti totokan saya itu lebih tinggi lagi, harus siap. Ini akan satu tasim. Tadi sama sekarang, masnya bisa merasakan perbedaannya apa tidak? Ada bedanya apa tidak? Sebelum saya obatin bisa merasakan ada bedanya apa tidak sih? Saya sih masih sakit sih masih. Iya, sakit masih. Kan saya mau ukur kemampuannya. Iya, iya. Maksudnya rasa sakitnya ini berkurang apa tidak? Ini penyakit yang ringan itu udah lewat, ini udah ringan semua. Penyakit itu ada kadarnya. Nggak ngomong penyakitnya, semua saya bongkar semua. Bapak tahu berarti ya sakit. Ini saya tahu nih, saya tahu. Jujur dulu. Yang saya bukan jujur dulu. Ini kalau jujur ya saya nggak tahu. Ngapain saya obatin lagi? Ini saya tuh bukan elektronik. Nggak tahu kalau pasien nggak ngomong. Kalau pasien ngomentar, saya akan tahu hasilnya. Setelah saya obatin, biar saya tahu ada perubahan apa nggak, saya tahu yang ngobatin kok tahu. Jadi tadi sama sekarang masnya bisa merasakan perbedaannya apa tidak sih kondisi masnya? Ya sedikit agak reda sih. Ini Allah memberi tanda, memberi bukti. Ini benar apa nggak sih? Iya mudah-mudahan benar. Jangan ragu-ragu. Iya. Jangan ragu-ragu. Ini Allah telah memberi tanda-tanda. Kalau nggak mensyukuri, berarti nggak terima. Allah telah memberi tanda-tanda, paham? Iya. Terima nggak Allah memberi tanda-tanda ini? Terima. Gimana rasa bersyukurnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini penyakitnya tuh banyak, masya Allah. Makanya jangan menuntut penyakit gigi lah sembuh total. Ini totokan saya ukur kemampuannya kelenger, apa bisa tambahin lagi? Ya jangan menuntut saya langsung sembuh total. Emang saya Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Itu masa balik tanya pasien, siap nggak dengan syariat totokan saya? Itu totokan saya itu ada ukurannya loh, syariatnya ini loh. Ini keluarnya banyak sekali nih, masih muda loh. Pertama, ini kolesterolnya tinggi, walaupun kurus. Kau tahu cirinya apa kolesterol tinggi? Mudah masuk angin. Bener nggak? Iya. Kata saya bener nggak? Iya benar. Ini nggak perlu pakai alat dokter. Ini dokternya pakai alat tuh nggak cukup 1 jam. Ini kalau pasiennya banyak. Apa aja penyakitnya ini? Banyak ya? Dengerin dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz dengerin dulu nih. Ini nggak saya kupas habis ini. Ya ini kalau saya komersil biayanya mau berapa duit? Pertama kolesterol. Ini cirinya apa? Mudah masuk angin. Ini kalau sudah parah, ini lehernya tegak. Dipacu dengan salah pola makan, ini akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. Mau berapa duit biaya yang akan dikeluarkan? Jantung koroner. Resikonya dead. Yang kedua, ini kadar gulanya tinggi. Ada kadarnya, ada tingkatannya. Kau tahu? Ya ini saya tanya langsung, bener apa enggak? Kadar gula tinggi, ini cek ke dokter, kadar gula tinggi. Bukan berarti diabetes. Kalau semakin parah, rusak pankreas, baru dokter memvonis
diabetes. Hati-hati, bahaya ini. Ciri-cirinya apa? Kadar gula tinggi, mudah ngantuk, lesu, lemes, nggak bergairah, loyo, bener nggak? Yang ketiga, ini rematik dan asam urat. Dua penyakit, ciri-ciri sama tapi resiko berbeda. Rematik, resiko terbesar namanya pengapuran. Kalau dokter sudah memvonis operasi pengapuran, insya Allah pengoperasian saya nggak bisa bedah. Ini kalau setiap tulang ini ada pelumasnya, suntik aja udah berapa duit? Habis pelumasnya ya. Uruk nggak bisa, wujud nggak bisa, target awal, target akhir nggak bisa. Ini habis obatnya langsung suruh praktek. Ini semuanya bukan saya mendalui Allah, bukan sok pinter. Ini semuanya proses pengalaman perjalanan saya pernah mengobati penyakit secara medis. Adanya di Samsat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Berpengalaman 4 tahun lebih saya di Samsat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Website saya. Asam urat, level keduanya namanya kristal urat. Ini disentuh pelannya sakit. Siapa yang berani pegang? Semakin dipegang bisa turun, semakin parah nggak bisa jalan. Ini kalau udah buktikan di pengobatan saya, habis obatnya saya suruh sentuh kenceng-kenceng sama pasien ini, baru level kedua namanya kristal urat. Rematik asam urat, kalau udah kambuh, sakit, tanpa diobatin, tanpa disentuh pun sembuh sendiri. Enak kan? Sembuh sendiri. Tapi ingat, tapi kalau nggak diobatin dengan cepat dan tepat, nanti frekuensi terjadinya timbul sakit sering terjadi. Biasanya serangan kedua lebih sakit daripada yang pertama. Itu asam urat. Kalau teropong di mikroskop, ini kayak jarum-jarum renik yang mengerikan. Ini kalau udah menyusup seluruh tubuh, ngumpulnya ginjal, namanya batu ginjal. Level ketiga dari asam urat. Bisa bongkar tuntas. Level keempatnya baru gagal ginjal. Cuci darah seumur hidup, bisa disebabkan diabetes, dipacu dengan kolesterol, dipacu dengan kadar gula tinggi. Ya. Yang keempat, nah ini punya riwayat darah tinggi. Punya riwayat darah tinggi. Loh, kok tahu? Ciri-cirinya apa? Darah tinggi, gampang emosi. Emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Diam mojok bukan berarti sabar, karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Bener nggak? Bener nggak? Hati-hati. Ini kalau udah sakit kepala, pusing, ini sering terjadi. Bener nggak? Sakit kepala atau pusing? Sering nggak terjadi? Ingat, camkan kata-kata saya. Dokter memberi obat darah tinggi, tujuannya apa? Bisa jawab, tujuannya apa? Supaya tidak terjadi sakit kepala atau pusing. Bukan untuk menurunkan. Karena darah tinggi, secara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup. Karena faktor karakter, faktor keturunan. Tapi secara rohani, ini darah itu bisa normal. Bagaimana caranya, kunciannya? Ini pertanyaan besar, banyak orang nggak paham, nggak ngerti. Sesuai agama, ini kuncinya. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya selalu mengingat Allah. Jadi nggak akan mudah teringat lagi rasa kesel, jengkel, dongkol. Selalu mengingat Allah. Makanya orang stroke-nya parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini berkaitan syarat. Ini satu tegang. Gimana Allah akan menyembuhkan? Melawan emosi dirinya sulit kok. Kalau bisa sabar, marah wajar. Marah mendidik, meluruskan, nasihatin. Wajar, tapi emosi harus dikontrol. Yang bisa kontrol dirinya sendiri. Ini baru syarat itu mulai lunak. Baru Allah akan membuka titik kesembuhan, mencari pengobatan yang Allah akan pertemukan, insya Allah. Baru orang stroke-nya parah, selama riwayat ini tidak ada yang sembuh. Selama riwayat ini tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya akan habis ludes. Berobat kemanapun tidak akan mungkin diluruskan secara rohani, tidak mungkin. Ini buktikan di pengobatan saya. Ini sangat diluruskan secara rohani. Ya kontrol emosi ya. Ini satu tingkatnya lagi nanti, insya Allah rasa sakitnya gigi itu mulai berkurang. Ini buat pelajaran. Nanti saya kasih kunciannya, cara merawatnya,
cara menjaganya supaya nggak terjadi penyakit yang lebih parah lagi. Itu hanya pasien. Mau ikutin saran saya apa enggak terserah. Tapi ingat, kalau nggak ikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah, timbul rasa sakitnya lagi, jangan menyalahkan yang ngobatin. Wah, yang ngobatin nggak bener nih. Jangan menyalahkan saya. Karena saya udah kasih kuncian nih. Kasih cara merawat, cara menjaganya. Ya, ikutin terus YouTube saya dengan channel Muhammad Arifin. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mana-mana, ya, ikutin terus. Kita akan nanganin pasien nanti sore. Ya, ini ibu-ibu nanti. Coba nanti lihat aja terus. Sakitnya apa? Ya, oke, siap.